Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resita Abdullah Dewi dari kelas 10A nomor absen 33. Dan hari ini kita akan membahas tentang reproduksi bakteri. Bakteri atau eubakteria bisa berkembang biak secara vegetatif, aseksual, dan generatif, seksual. Reproduksi bakteri secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Reproduksi bakteri secara seksual terjadi melalui proses konjugasi, transformasi, dan transduksi. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Selanjutnya, reproduksi paraseksual. Bakteri tidak melakukan perkembangbiakan seksual yang sebenarnya seperti yang terjadi pada makhluk hidup eukariotik. Pada bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin. Meskipun demikian, bakteri melakukan pertukaran materi genetik dengan sel pasangannya. Untuk itu, perkembangbiakan bakteri yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangbiakan paraseksual. Cara perkembangbiakan bakteri paraseksual dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi adalah pemindahan potongan materi genetik atau DNA dari luar ke sel bakteri penerima tanpa terjadi kontak langsung antara bakteri pemberi DNA dan penerima. Bakteri yang melakukan transformasi adalah Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhea, Bacillus, dan Rhizobium. Selanjutnya adalah konjugasi. Konjugasi adalah penggabungan antara DNA pemberi dan DNA penerima secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Konjugasi umumnya terjadi pada bakteri gram negatif, misalnya Escherichia coli. Yang terakhir adalah transduksi. Transduksi adalah pemindahan DNA dari sel pemberi ke sel penerima dengan perantaraan virus bakteri bakteriofag. Dari materi yang sudah disampaikan, terdapat 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan biner atau reproduksi aseksual yang menghasilkan 2 sel anak yang identik. Kesimpulan kedua, bakteri tidak melakukan perkembangbiakan secara seksual. Bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin, namun bakteri melakukan pertukaran materi genetik pada pasangannya. Yang terakhir, perkembangan paraseksual bakteri terdiri atas 3 cara, yaitu transformasi atau pemindahan materi genetik, konjugasi atau penggabungan DNA, dan transduksi atau pemindahan DNA dengan perantara virus bakteri. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.